Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bu Ratna menghilang? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, bisa Sehat ngikutin Sehat, semua. kajian. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah apalagi ini dalam masa terapi kesehatan secara jasmani dan rohani. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil manfaat besar dari kehadiran Ramadan tahun ini. Ya, dan tentu kita berharap juga bahwa Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Berdoa nanti dipertemukan kembali dengan Ramadan dalam kondisi yang lebih membahagiakan. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat yang diberikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai modal untuk mendekatkan diri kepadanya di setiap masa yang kita lalui. Berikutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, pribadi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Baik, ibu-ibu apa sekalian, ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang ke-25 ini adalah pelajaran dengan nuansa bahasa Arab Qurani yang menekankan kepada sisi memahami wacana keislaman tingkat dasar. Kemudian dari segi tema-tema pembelajaran kita sudah bergeser dari yang awalnya fokus pada doa, bacaan sholat, serta ayat-ayat populer yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ini sudah bergeser ke arah ayat-ayat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman. Kita awali di pelajaran 25 ini dengan tema berkaitan Al-Quran. Berkaitan Al-Quran, Al-Karim, Kenapa video nggak dibuka? ini sebagai bagian dari peningkatan usaha kita meningkatkan kualitas pemahaman kita bersama terkait kitab suci kita ini, ya, pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian dari aspek kebahasaan, seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan banyak membahas tentang bentuk sifat. Untuk pelajaran kita, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat terlebih dahulu. Ada 2 atau 3 mufrodat belum kita bahas pada pelajaran pada pertemuan kita yang lalu. Target menuntaskan mufrodat tidak tercapai karena kita diskusinya luar biasa, ya. Diskusi luar biasa, banyak berbicara dan mengulang beberapa pelajaran penting, terutama berkaitan dengan penciri yang menandakan, penciri menandakan makna tertentu untuk kata ma, ya. Itu penting karena kita sudah bersepakat memahami bahasa Arab yang optimal itu tidak cukup hanya dengan menghafal mati, tetapi dengan memahami konteks hubungan satu kata dengan kata-kata lain ada dalam sebuah kalimat.
Kita juga sudah berkomitmen pada pelajaran kita sebelumnya untuk satu kata, satu bahasa, satu pemahaman berkaitan dengan jenis jamak. Ya. Jamak muzakkar salim itu bagaimana pencirinya, jamak muannats salim bagaimana pencirinya. Lalu kalau tidak termasuk salah satu dari dua jenis jamak tersebut, kita kenali namanya dengan jamak taksir. Kita juga sudah sempat mengulangi pelajaran itu sebelumnya. Kita juga dalam salah satu diskusi kita itu masuk pada pembahasan berkaitan dengan muzakkar dan muannas. Kita menerima atau kita menemukan kenyataan bahwa secara umum orang-orang yang belajar bahasa Arab, termasuk kita sepertinya, secara umum yang belajar bahasa Arab itu terbiasa menyederhanakan persoalan dengan mengatakan bahwa mu'annas adalah yang menggunakan tak marbutoh. Namun, dari hasil diskusi kita sebelumnya, kita memperkuat lagi pemahaman bahwa tidak semua mu'annas menggunakan tak marbutoh. Sebaliknya, tidak semua kata yang menggunakan tak marbutoh mengindikasikan bahwa dia adalah kata yang berjenis mu'annas. Itu yang sempat kita ulangi, yang kita kaji bersama dalam materi-materi yang sebelumnya. Nah, sekarang Ibu-Ibu, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu penuntasan materi Tanmiyatul Mufrodat, baru akan kita lanjutkan dengan pendalaman dari sisi, dari aspek berhubungan dengan kaidah. Baik, Ibu-Ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini lebih dalam lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik, mari perhatikan ibu-ibu sekalian. Materi kita pada kesempatan kali ini, kajian kita akan kita awali dari ungkapan kana Muhammadun ummiyan. Ya, kana Muhammadun ummiyan. Ya, boleh ibu-ibu sekalian, diskusi kita awali dengan berbagi pemahaman, berbagi informasi apa yang ibu-ibu sudah pahami terkait dengan ungkapan ummiyan. Dipersilakan ibu-ibu sekalian. Ummiyah. Saya Pak Guru. Iya, silakan Bu Yuni. Orang yang hebat walaupun tidak bisa membaca dan menulis. Iya, bagus. Terima kasih Bu Yuni. Hebat walaupun tidak mendapatkan kehebatan, Tidak tahu kepintaran, baca. kecerdasan itu melalui bacaan dan tidak menuliskannya. Oke. Baik, yang lain silakan. Seorang pemimpin yang selalu ada di depan. Seorang pemimpin yang selalu ada di depan. Oke, baik, silakan. Yes. Ya, sama seperti Bu Yuni, seseorang yang dianggap umi, tidak bisa baca menulis atau seperti itu, tapi dia mempunyai kelebihan yang lain sehingga dia bisa Iya, seperti oke. Baik ya, itu ya, kata ummiyan. Kata ummiyan. Nah, inilah yang kita temukan ya, kita temukan tadi wasallallahu ini ungkapan salawat ya, salah satu dalam ungkapan doa berkah yang kita sering sebut dengan salawat. Itu kita menemukan ungkapan seperti berikut ini. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad disifati, dijelaskan sebagai seorang pribadi, seorang nabi yang ummi. Dengan penjelasan itu.
Ya, untuk menghindari berbagai perselisihan yang bisa terjadi dari pemahaman makna kata ini, saya mengambil sikap pribadi dan ibu-ibu boleh mengikuti yang sepaham dengan saya juga boleh mengikuti. Ummi itu tidak pernah diterjemahkan. Misalkan ya ada yang menerjemahkan di buku kita juga menerjemahkan itu tentu dengan maksud dan tujuan baik ya. Menerjemahkan Umi itu dengan buta huruf. Ya, buta huruf. Sebenarnya buta huruf itu netral saja ya. Netral saja kalau kita pahami bahwa buta huruf itu sekedar deskripsi tentang diri seseorang. Deskripsi tentang diri seseorang. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan konteks masa tertentu, nah, itu bisa punya pemahaman konotasi yang berbeda. Artinya bagaimana ibu-ibu sekalian, pada zaman dahulu eh, ada banyak orang hebat dan tidak tidak dicirikan kehebatan tersebut dengan kemampuan membaca dan menulis. Pada zaman sekarang, kemampuan membaca dan menulis itu adalah ciri dari ciri dari negara, ciri dari pribadi, ciri dari masyarakat yang hebat. Ibu-ibu punya informasi, ibu-ibu sekalian, ada berapa negara di dunia ini? Nggak tahu Pak Guru. Negara Kalau diprediksi ya, bayangkan ada berapa negara di dunia ini? ribuan ya. Yang enak kan negara avatar yang enak. Ada negara api, negara tanah, negara udara, negara air, selesai. Selesai. Kalau di dunia ini sekarang ada negara. Ada kira-kira 1000-an negara. Ada Pak Guru. Ada. Ada. Coba ibu sekali. Ini, ini saya ingin konfirmasi singkat ya. Saya ingin konfirmasi singkat ini ke ChatGPT. Pertanyaan tadi ada Berapa? berapa Aku jumlah negara? 95 sih kalau dari Google, Pak. Oh, ada berapa jumlah negara? 195. 195 ya. 195. Kita udah mengunjungi berapa negara ya? Dua aja Pak Guru. Betapa bumi Allah luas ya kalau begitu ya. Iya. Hmm. Ada 195 negara di dunia. Informasi sama dengan ChatGPT. Apa yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu sekalian? Coba bayangkan ya sekarang itu ya. Negara kita, masyarakat kita, Indonesia ini, kalau dilihat dari ke kegemarannya di dalam membaca itu, maka ranking kita itu adalah berada di pada posisi 194. Wis, Jangan, Belakang ya Pak. jangan terlalu bawah. 193. terendah. Jumlah negara ada 195, kita ranking kita di 193. Kira-kira masih masih 5 besar lah, tapi dari belakang. Coba Menghibur. tuh. Oh, negara kita itu dari segi itu. Menghibur diri. Mm-mm. Nah, kalau dirata-ratakan masyarakat Indonesia itu, kalau ada 10 orang yang berkumpul, hanya satu orang yang gemar membaca. Maka ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian ini menjadi ya dakwah kita juga lah sebagai seorang muslim ya. Dakwah juga kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Negara kita kalau carut marut seperti ini ya sekarang ini ya, yang di mana rakyat takut tidak mendapatkan eh, apa namanya tidak mendapatkan sumbangan, padahal itu adalah Sembako. sembako, padahal itu adalah dari uang mereka sendiri, ya menjadi wajar lah kalau lihat dari data tersebut. Nah, dari 195 negara kita berada di posisi ranking 3 terakhir. Itu tadi ya, 193, 94, 95. Nah, Karena kalau ada, pemimpin tahu kelemahannya kali Pak Guru. ya Pemimpin tahu itu. kelemahan rakyatnya sehingga Dan diberi Bung, sembako. ada banyak ya, artinya
Kalau bicara tentang kecenderungan manusia untuk memanfaatkan orang lemah, kita juga bukan hanya pemimpin, ada banyak pihak yang mengambil manfaat dari kelemahan kita itu. Ya. Iya, kelemahan kita itu. Kemudian tadi ya, kalau Dikondisikan tadi, lemah, Pak Guru. dan kita juga sih menikmati. Coba aja lihat Ya. kita ya, kita juga menikmati. Kita itu tidak menikmati membaca, lebih senang menyimak ya, itu tapi udah bagus sih. Lebih terbiasa menjadi penyimak daripada menjadi pembagi kabar baik, menjadi pembagi ilmu. Kita tuh kecenderungan kita, budaya kita sudah seperti itu. Namun kalau dilihat ibu-ibu sekalian, ya berdasarkan data yang kami masih ingat, di 195 negara tersebut, Indonesia itu berada di ranking 5 dari atas kalau dikaitkan dengan kepemilikan gadget. Gitu. Dan kalau soal gadget itu berada pada ranking kelima. Maka, terus kalau gabungannya gimana menggabungkan? Tidak suka baca, tapi senang baca gadget. Maka TikTok dan sejenisnya menjadi rujukan banyak orang. Tuh, fatwa TikTok dijadikan sebagai pemahaman yang bisa mengalahkan teori-teori di perkuliahan. Fatwa TikTok bisa mengalahkan saran dokter. Itu tuh, lebih senang begitu karena ya nggak perlu baca panjang-panjang, ada musik kan itu tadi senang. Jadi pendengar ya menyimak ya kan gitu karakter masyarakat kita. Maka gitu ya itu ibu-ibu, bapak-bapak, ada banyak orang yang menjadikan TikTok sebagai tempat mencari kebahagiaan, belanja, beli barang ya dengan harga yang murah tapi pemandangan kualitasnya bagus. Begitu nyampe mengecewakan. Kenapa? Nggak sempat baca deskripsi barangnya. Itu, itu tuh kita kita rasakan bahwa itu manfaat kondisi itu. Ayo, ini jadi dakwah kita, ibu-ibu sekalian. Dakwah kita, nih, kita mari memasyarakatkan itu. Kalau Nabi Muhammad tanpa baca, tanpa menulis, karena memang pada masa itu Allah ingin menjaga kemurnian kitab suci ini. Ingin menjaga kemurnian kitab suci ini. Akan susah kita untuk mengatakan, untuk meyakinkan orang-orang yang meragukan, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Kalau sosok nabinya pandai baca, pandai nulis. Tuh. Apalagi kalau di orang Indonesia tuh. Orang Indonesia pandai baca, orang yang sering baca, pandai menulis dan bisa ngomong bagus, itu bukan dianggap sebagai sebuah kehebatan, tapi dianggap sebagai sebuah apa? Sebuah aib gitu. Alah, cuman bisa ngomong doang. Gitu itu kan orang-orang yang kalau disuruh ngomong nggak bisa itu justru dia akan menghinakan orang yang bisa ngomong. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian sedikit sharing kita berkaitan dengan membaca. Kita orang Indonesia adalah bangsa Indonesia ini terutama bangsa Indonesia bangsa yang sangat terbantukan dengan adanya Al-Quran, manakala kita pahami bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu menggunakan ya mengangkat tema berkaitan dengan pendidikan dalam unsur praktisnya dan secara unsur praktisnya yaitu dengan memunculkan perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Tuh. Ya, kata al-ummi, kata al-ummi yang tadi kita lihat, yang kita bahas kilas itu seakar dengan kata ya, yang kalau dibaca ujungnya domah jadinya ummun. Ya, Umun. iya. Kata kata itu kalau ibu-ibu lihat ya, ibu-ibu lihat kata itu muzakkar apa muannats? Mu'annas. Manas. Muzakkar sih. Ya, Hmm, tapi umuhat, Um, umuhat. um, hmm, umahat, umahat ya. Mu'annas. Muannas. Muzakkar. eh. Enggak ya. Oke, coba Muannas. coba ini ya. Ini pertanyaannya ada
Kalau tidak diteliti ini, kalau tidak diteliti pertanyaannya ini ada trikinya, ada trikinya. Tapi tujuannya adalah ibu-ibu lebih teliti. Coba ibu-ibu sekalian perhatikan kata Kalau ibu-ibu lihat, kata itu mudzakkar apa muannas? Kalau nggak ada ini, Muzakar. Bentuknya seperti mudzakkar, Ustaz. Muzakar, Pak. Oke, Tulisannya mudzakkar, oke, Bang Yunus. baik ya. Nah, sekarang coba kalau ibu-ibu paham maknanya. Kata itu mudzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas. Nah, tas Muannas. gitu. Gitu. Kan nggak kalau mungkin kita misalnya mengatakan ibu Ibu-ibu laki-laki. itu laki-laki, mudzakkar, nggak mungkin. iya nggak mungkin. Gitu. Dan itu artinya bagi orang yang paham, kalau Anda sudah kalau Anda misalnya kalau mudzakkar muannas, kalau Anda sudah cantik gitu ya, nggak perlu ditambahkan aksesoris lain, kelihatan seperti Sudah halnya. alami. Iya, nggak perlu tambah-nambah lagi. Ini seperti lah dengan kata-kata lain. Namanya itu mu'anas yang nggak perlulah tambah aksesoris ada tak marbutoh segala. Ya, ya. Nah, Lagi jadi bingung tadi, lagi bingung sama cirinya, tapi kalau dari artinya ibu berarti muannas. nah itu dia. Jadi dengan demikian kalau kita belajar bahasa itu yang kita sebut dengan bentuk dan makna. Ya. Kita bentuk dengan nanti akan tiba masanya mudah-mudahan ya Allah menakdirkan dan kita berharap ini tidak sesederhana itu kalau kita mau mempelajari bahasa Arab Qurani dengan target bisa menghayati keindahannya. Gitu. Dan ini hanya orang-orang istimewa yang punya keinginan pertama, belajar bukan hanya menjadi pendengar, tapi belajar itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi yang memahami. Oke, lebih lanjut lagi, yang saya ingin pahami itu bukan hanya sekedar arti, tapi saya ingin pahami itu sampai pada aspek seni keindahannya. Nah, lebih hebat lagi kalau kemudian itu keindahan itu bisa merasuk, bisa menjadi pencipta rasa dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kata ya. Jamaknya ummahat. Nah, kalau lihat ibu-ibu sekalian, kata ummahat ini jenisnya jamak apa? Mana Salim? Jama' Muannas mu'annas Jamak salim. Iya, muannas salim. iya. Apa penandanya? alif Ada tak alif tak. Alif dan Ada alif dan ta. Ada alif dan ta. Oke. Ini adalah contoh ungkapan ya, ungkapan yang menggunakan kata al-ummah. Apa itu? Hadis dikutip dari hadis Nabi, al-jannatu tahta aqdam al-ummah. Sur- Al-jannatu tahta aqdam al-ummah. Iya. Apa yang bisa dipahami Surga. dari ungkapan itu? Ya, surga surga. Surga surga tempatnya di telapak Ya, kaki di ibu. bawah telapak kaki Di, bawah di, hawa. di Mm-mm. tempatnya tahta di di telapak bawah. Mm-mm. para ibu. Mm-mm. 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 Tuh. Kameranya, emang kameranya nggak nyala? Nah, lihat ya, ada kata akdam dan kata al-ummahat. Kata akdam, ya, kata akdam, ibu-ibu sekalian, juga bentuk jamak dia. Jamak dari kodam. Jamak dari Kodam. kodam. Gitu. Jamak dari kata kodam. Kodam jamaknya akdam. Ini jamak apa kalau akdam ini ibu-ibu sekalian? Taksir. Taksir. Iya, jamak taksir. Nah, ini artinya, nih, kalau al-jannah itu mufrad apa jamak? Eh, Muannas kalau jannah. lihat Jama' bukunya. Jannah. Kalau al-jannah Jannah. itu mufrad apa jamak? jama' Mufrad. Hmm, Mufrad, Pak. iya, bagus. Rod. Yang penting kan Ada ada al, ilmu. ada alnya. Mau mengatakan iya kata mufrad pemikir. boleh, ya, mau mengatakan jamak juga boleh, mau mengatakan mu'annas juga boleh, walaupun kita tidak sedang mendiskusikan itu, tapi kan saya tahu bahwa ibu-ibu tahu ya hal lain yang tidak masuk dalam radar pertanyaan kita. Baik, yang memahami bahwa al-jannah itu adalah jamak, jamak yang mana ini? Sama mujak jama taksir ya. Sama taksir. Iya, oke bagus ya. Ya, jamak taksir. Oke.
yang mengatakan bahwa al-jannah itu, al-jannah itu adalah mufrad, kira-kira jamaknya bagaimana nanti? Jamaknya Jannah. jinnah ya Pak Guru. Jannah. Jin. Ja, Dan janat. Jannah tuh Zinat ya Pak Guru. ya Artinya jin. ada itu ya, ada ada mengingat ya bahwa itu punya jamak ya. Mm-mm. Iya, Oke, Pak Guru, Bang. jinnat gitu ya. Jinnat. Oke, baik ya. Walaupun itu mungkin bisa ya, bisa tidak, tapi itu sudah menjadi informasi bagus. Nah, yang menduga bahwa ini adalah jamak dan tadi adalah jamak taksir, mufradnya apa? Nonnya cuma Ya, satu. janah. Ini. Janah. Jannah. Iya, kata jannah ini kalau diduga jamak, mufradnya apa? Mufrad. Tunggalnya apa ya? Aman tuh jannah. Itu bentuknya begitu. Jannah. 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 Kalau nggak pakai al, Pak Guru, janah aja. Ibu masuk dalam hal itu ya dari sisi alnya itu apakah itu menjadi persoalan penting ya untuk mengenali sebuah kata itu mufrad dan jamak gitu ya. Apakah Ibu ada ilmu begitu bahwa kalau dia pakai al berarti dia jamak, kalau dia tidak pakai al berarti dia mufrad. Apa ada ilmu begitu? Kalau dari makna begitu, Pak Guru. Dari apanya, Bu? Makna. Dari makna. Oke, bagus ya. Kalau dia jamak maknanya apa? Kalau dia mufrad jamaknya apa? Maksudnya makna dari maknanya. Kalau al itu banyak kumpulan kayak orang-orang gitu, Pak Guru. Iya. Jadi ibu punya ilmu bahwa kalau al itu bermakna jamak begitu ya? Iya, Oke, bagus. Coba ibu mohon berkenan baca contoh yang di atas wasallallahu. iya. Ya, mohon berkenan baca contoh di atas yang wasallallahu. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Apakah contoh di atas bisa mendukung pemahaman ibu atau malah menggugurkan pemahaman ibu? Iya, menggugurkan ya, hanya satu orang. Kalau al definite Al ummi. Al itu kata sifat bukan ya? Eh, malah menguatkan Pak Guru al ummi itu. Kenapa, Bu? Malah menguatkan. Ya, menguatkan pemahaman ibu bahwa kalau al itu bermakna banyak gitu ya. Hmm, Taruh, taruh. Al ummi. Enggak, berarti seperti fokus yang sudah pasti ya Pak Guru ya. Berarti enggak menggugurkan. Iya, baik. Jadi nanti mohon diterima dengan ridho dan ikhlas ya, Bu Yuni, bahwa keberadaan al dalam sebuah kata ya itu Iya. tidak menjadi penentu apakah itu dia katanya. itu mufrad ataukah jamak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menghubungkan makna banyak dan tidak dengan al itu dari sudut pandang yang lain. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, dari beberapa komentar yang didapatkan tadi itu, yang bisa kita pahami dengan mudah adalah al-jannah itu mufrad. Ya, kata al-jannah itu adalah mufrad. Ya. Jamaknya apa? Ya, paling paling sederhana adalah jamaknya kalau untuk jamak muannas ya pakai jamak muannas salim.
jinnat. Nah, Jannatan. iya. Tuh. Bagaimana kalau jamak muannas salim, taknya itu sebelum tak tambahkan alif Alif. gitu. Iya. Jinnat. Kok jadi jinat gitu? Kan Jannat. Jannat. kan sarannya kan cuma tadi sebelum tak tambahkan alif gitu kan. Yang lain kan nggak usah diomongin. Ya, Hmm. ya jannat. Jannat. Gitu. Ya, itu kan itu ya, jannat. Jannat Jannatin gitu. naim. Jannatin. Nah, kan sudah ada itu udah ketemu dalam ingatan Ibu. Nah, baik, apa Jannatin. maksud kita, ibu-ibu sekalian? Ini yang ingin saya ambil contoh ya, bahwa kita belajar kata itu muzakkar, kita belajar kata itu muannas, kita belajar kata itu mufrad, kita belajar kata itu jamak. Jangan hanya sampai di situ, gitu ya. Jangan sampai di situ. Tapi itu kita jadikan sebagai dasar untuk melahirkan sebuah pemahaman baru. Mari kita lihat ya. Al-jannah ini mufrad apa jamak? Mufrad, Mm-mm. Mufrad. Mufrad. Akdam ini tunggal apa jamak? Jamak. jamak, Al-ummahat ini tunggal apa jamak? jamak. 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 Heeh. Kan ini bagus, itu artinya apa? Satu surga itu Untuk akan terpelihara dengan baik kalau melibatkan banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu. Kalau misalnya surga itu adalah kebahagiaan, kebahagiaan itu akan lahir ketika melibatkan banyak ibu. Misalnya di keluarga besar sendiri apa? Siapa jadi ibu itu? Ya ada ibu mertua dan ada ibu anak kita kan. Kalau sempat itu, kalau sebagai laki-laki ya, kalau sempat terjadi istri kita tidak akur dengan ibu kita, artinya antara menantu dan mertua, itu dah surga itu jadi kurang berasa. Surga itu kurang berasa. Ya, tapi tidak seberat itu kalau seumpama antara mertua laki-laki dengan menantu laki-laki. Enggak seberat itu. Mm, iya, Pak Guru. Pengalaman Ibu merasakan begitu kan? Oh iya. iya, Heeh. lebih mudah seperti itu. Atau gitu, Dalam, atau iya, kalau gitu perselisihan itu antara eh, mertua perempuan dengan menantu laki-laki. Enggak sebesar itu iya. kalau antara Mertua laki-laki. Begitu. perempuan dan mertua laki-laki. Mertua kita, Nanti. dah, Dan sudah jadi sering ya, sudah iya. menjadi fenomena dalam kehidupan itu. Kan Istilah, artinya begini, kalau kita lihat arti hadisnya ya, ibu-ibu sekalian, itu kan kita memahami bahwa surga kita terletak di kaki ibu kita kan gitu. mm, Iya. Nah, jadi itu kan seolah satu kita, satu ibu kita, kita mikirnya begitu aja. Kita berpikirnya begitu aja. Ya, kita berpikirnya begitu aja karena kita kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada namanya bentuk tunggal, tidak ada namanya bentuk jamak. Itu begitu disebut di bawah, begitu disebut kaki ibu dan ibu, ya udah bayangan kita itu. Maka ini sampai simbolisasinya kadang-kadang itu lucu juga kelihatannya tuh. Pada apa itu ada hari raya ibu itu beberapa orang di anak-anak di TK, di SMP bahkan ada yang di SMA itu apa cuci kaki ibunya itu cuci kaki ibunya. Oke. Ya, sudah pasti kalau digaan kita, pemahaman kita itu ini tidak dalam pengertian hakiki gitu, masa surga diinjak-injak begitu. Ya, tapi kan kaki itu dalam pengertian apa tadi ibu-ibu sekalian, dalam pengertian kebahagiaan itu ya secara umum, itu sangat bergantung kepada kaki itu kan, kalau istilah silatnya itu kan kuda-kuda itu kan di kaki. Gitu. iya. Iya, harus kuat tuh kaki-kakinya. Harus kuat kuda-kuda, harus kuat prinsipnya. Karena itu kalau kita kaitkan lebih lanjut lagi, andaikan ya ada pilihan, pendidikan siapa yang harus diutamakan? Apa laki-laki atau perempuan? Jawabannya pendidikan perempuan yang harus diutamakan.
Karena Kalau surga itu dirawatnya oleh para wanita. Kebahagiaan itu bergantung kepada ke ini ya, kemantapan jiwa, keteguhan hati para wanita. Kenapa itu menjadi penting? Ini karena ada kaitan soal kecenderungan umum para wanita yang, mohon maaf ya, umum saya katakan ini, kecenderungan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Karena kalau emosional itu artinya kemantapan jiwa itu berarti menjadi kurang stabil. Karena itu ini perlu di ya, konteks ya, fenomena psikologis seperti itu dikuatkan dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa ayo kita perhatikan wanita, ayo kita perhatikan ibu kita, ayo kita perhatikan anak perempuan kita, ayo kita perhatikan murid-murid mahasiswi kita karena merekalah yang akan bersinergi untuk menciptakan surga di dunia ini. Ya, jadi tadi ada kaitannya dengan jamak ya, bahwa itu tidak ada pergeseran yang perlu kita miliki ya, pergeseran dari surga satu, kemudian kaki satu, ibu satu, enggak di sini nih. Surga satu, tapi kakinya banyak, ibunya juga banyak. Ya, ibu itu kan bisa dalam pengertian ke atas dan pengertian ke bawah. Hmm. Itu untuk kata kita yang pertama pada kesempatan kali ini kata umun, kata ummahat, kata al jannatu tahta aqdam al ummah. Oke, ada pertanyaan, komentar atau tambahan sebelum kita beranjak ke mufrodat berikutnya, ibu-ibu sekalian? Pak, izin bertanya, jadi definisi pastinya kodam itu apa, Pak? Kalau kodam dalam arti dasarnya itu ya kaki, Kaki, bukan telapak berarti ya, Pak? ya Kaki. kaki ya. Eh, Tapi kalau mau dibatasin itu bagian bawah ya, itu Telapak. bagian Jadi bawah. ada ini ada Jadi tahta sisa itu mengindikasikan berada ke bawah. di kaki ibu Hmm. ya. Karena kalau kalau kita sebut dengan kaki itu mana batasannya kalau menurut kedokteran yang disebut dengan kaki? Kaki itu punggung kaki sama telapak kaki, Pak. Itu kaki. Kalau betis tuh tungkai, paha tungkai. Bukan Tapi kalau bukan kaki bukan khususnya nggak itu punggung sampai telapak kaki itu. oh, kalau pilihannya punggung dan telapak kaki maka dia disebut kita dengan mewakili maka pilihannya adalah itu yang telapak kaki ya, yang telapak Telapak kaki kaki kalau ya. begitu. berapa Tapi kaki. kalau dalam konteks bahasa, dalam bahasa Arab ada kata rijlun ya. Iya, Ya namanya rijlun itu bukan hanya bagian atas dan bagian bawah kaki, iya, itu cakupannya. Itu. Untuk bagiannya sampai ke seluruh ini ya, namanya bagian kaki ya dari kalau kata rijl ya, kalau dalam kata kalau rijl secara umum apa nih pangkal paha sampai ujung tumit itu adalah bagian dari kaki dalam bahasa Arab rijlun ya, iya. dalam kaki rijlun. Itu, Surga itu itu berada di kaki ibu. iya itu Bu Ya, Pak. Muti ya, itu kalau Baik. pilihannya secara kedokteran mana yang dimaksud maka itu bagian bawahnya. Itu. Berarti kenapa penggunaannya adalah akdami? Berarti Mm-mm. karena yang setelahnya jamak gitu ya, Pak ya? Ya, akdamnya itu jama, al-umhanya juga banyak. Oke. Tuh, tuh. Kalau dalam dari segi fikihnya, kalau dari segi fikihnya, ya ini nanti ke fikih tingkat dewa itu kajiannya. Yang mana maksudnya fikih tingkat dewa itu? Dewa itu yang seperti yang pernah kita dengar cerita tentang Wong Solo gitu. Ini ilmunya Wong Solo ini. Tuh. Ibu-ibu paham kan kalau saya sebut Wong Solo? Iya, yang istri yang empat. Itu Istrinya hanya banyak. iya itu gitu. Cocok dia bilang ini hadisnya ini nih. Tuh. Pak Guru, Iya, kok akdamun itu kan jamak taksir, sementara ummahat itu jamak muannas Pak Guru ya. Kenapa bisa berjamak seperti itu Pak Guru? itu lihat karakter ininya, lihat karakter katanya. Ya.
Kalau yang jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang punya hubungan dengan kemanusiaan. Hmm. Gitu. Kalau yang jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim berkaitan dengan hal-hal yang humanis, humanisme artinya kemanusiaan. Tapi kalau kebendaan, ya, kebendaan itu biasanya menggunakan jamak taksir. Hmm. Hmm. Itu karakternya, Bu Ratna. Untuk karakter umum ya, Iya. karakter umum. Ini seperti Nanti kolamun gitu Ustaz ya. Anu Pak Guru, Nah, kalau kalau kolamun, kolam karena aklamun, ya betul ya. Kolam itu benda, aklamun. hmm, ya itu jamaknya biasanya jamak taksir. Iya. Hmm. Nah, kecuali kalau dalam konteks-konteks tertentu, misalnya kalau kita mengatakan alam, kalau kita mengatakan alam itu ibu-ibu sekalian, itu ini manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Iya. Bukan manusia. Nah, kalau kita lihat kalau pakai aturan umumnya, ini kira-kira jamaknya akan pakai jamak taksir, apa jamak muzakkar salim, apa pakai alim. jamak muannas salim. Alam Pakai bukan taksir. alim. Taksir harusnya. Taksir, Pak. Iya, pakai taksir. Tuh. Dan memang ini alam, ini ada jamak taksirnya. Awalim. Hmm. Oke, Awalim. awalim. Itu jamak taksirnya. Namun coba kita lihat ya, alam ini kalau dilihat ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Muzakkar. Kalau yang muannas dari mana dipahaminya muannas? Karena bukan manusia gitu. Eh, kok ibu? Kok nggak populer itunya teorinya? Jama bukan manusia ya. Ini bukan jama ya. Iya, nggak populer itu ilmunya. Jadi alam ini muzakkar ini. Karena nggak Ya, ada tak. ya. Tidak ada penanda dan tidak termasuk dalam kata-kata usul. Ini kalau dia muzakkar, ketika di kok muzakkar taksir ini ya awalim ya, jadi awalim ya. Nih, muzakkar jadinya menjadi taksir. Kalau jadi jamak muzakkar salim gimana jadinya? Alam. Alimun. Alim. Alim. Bukan alim ya, Alam, alam, alam. Alam. Bu Dewi Ratmi. alam, Alamun. alamin, Iya, alaman, iya. Alaman. alaman. Alamin. Dia menjadi alamun atau Alamun. alamin. Alamin. Tuh. Nah, oke. Tadi ilmunya apa? Kalau yang jamak muzakkar salim, jamak muannas salim biasanya berkaitan dengan kemanusiaan ya. Ya, manusia gitu. Kalau taksir biasanya berkaitan dengan kebendaan, non Benda. manusia. Di surat Al-Fatihah, ini kata alam ini ada jamak taksirnya, awalim, ada jamak ini. Alamin. Kemudian di surat Al-Fatihah yang muncul mana? Jamak taksir apa jamak muzakkar salim yang muncul? Zakat salim. Zakar Muzakkar salim. salim. Ini kan Ya. berarti tidak mengikuti ketentuan umum seperti yang tadi kita pahami. Ya, kalau menurut ketentuan umum bahasa, alam itu kalau pakai jamak jadinya awalim. Awalim. Namun di dalam surat Al-Fatihah yang muncul adalah alamin. Nah, berarti gitu loh. Berarti kita alam itu memang itu kan luas cakupannya. Alam itu kan luas. Selain Tuhan bisa kita sebut dengan alam. Cakupannya luas. Di antara sekian ciptaan Allah, makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, yang dianggap paling penting adalah yang berjenis manusia. Atau dengan kata lain, yang di antara sekian makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, yang terpenting adalah manusia. Nah, sehingga yang muncul dalam bentuk adalah jamak muzakkar salimnya alamin untuk menunjukkan bahwa manusia kalian memang menjadi bagian dari alam semesta ini, namun kalianlah yang terpenting. Sudah kuberi tanda isyarat, kugunakan jamak muzakkar salim ketika menjamakkan kata alam. Itu. Kemudian berikutnya di surat Al-Fatihah kata alamin bergandeng dengan kata apa? Rob, Ya, robba, Rob. robba, Rob itu rob, arti dasarnya apa? Rob. Tuhan. Robot. Robil Tuhan.
Arti dasarnya, mengatur, Oh, aturan. iya, arti dasarnya itu kan mendidik, pendidik. oh, pendidik. Maka Iya, ada kata tarbiyah. Gitu. tarbiyah. Hmm. Iya. Maka ini kan kemudian sejalan bahwa secara umum alam semesta ini bisa dididik. Namun yang paling kompatibel untuk dididik itu adalah manusia. Gitu. Begitu, eh, Hmm. ibu-ibu sekalian, tadi merespon pertanyaan Bu Ratna terkait dengan ini jamak taksir dan ini jamak muannats. Ada lagi yang lain, ibu-ibu sekalian? Oke, Ada. baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufrodat kita berikutnya. Apa tanmiyatul mufrodat kita berikutnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Oke. Apa ibu-ibu sekalian makna yang terpahami dari kutipan ayat tersebut? Mm. Pada hari ini aku telah Iya. sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu, dan aku telah cukupkan. Oke, baik. Akmal itu apa maknanya? Sempurna. 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 Iya, Aku telah menyempurnakan. itu. Kalau atmam itu Nikmat, apa itu? Aku cukupkan nikmat. Melengkapi. Aku telah cukupkan nikmatku. iya, baik. Dalam bahasa Indonesia ya, ya. Kata Sempurnakan. akmal tu dengan kata atmam tu itu dalam bahasa Indonesia sinonim gitu. Iya, iya Pak Guru. Hmm, ak- sinonim. Akmal itu juga memiliki makna sempurna. An antu Hmm. alai an Atmam tu atama juga memiliki makna Nikmat yang sempurna. sempurna, Ya. bukan nikmat yang sempurna. Apapun nanti itu tinggal lihat objeknya apa ya. Oh, oke. Kalau kita lihat an dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam konteks ini, kata eh, kalau kata akmal tu menyempurnakan itu objeknya kata apa? Akmal tu. maksudnya Aku dasar katanya. agama ya Pak Guru. Ya, Dinak, hmm, akmal tu objeknya adalah dinakum. Kalau atmam tu eh, hari ini al yauma, ya Pak Guru. bukan itu. Kalian Kum, objek kum, kalian ya Pak Guru. Objeknya. pada Sempurnakan kalian. benda ya Sempurna kepada kalian. Lakum. Kum. yang diperbuat. Oke, kita ulang lagi ya. Mungkin saya memandunya juga kurang fokus ya. Akmaltu dengan atmamtu dalam bahasa Indonesia sama-sama bisa bermakna aku sempurnakan. Dinakum. Ya. Nah, coba dicek akmaltu itu objeknya apa, atmamtu itu Dinakum. objeknya apa. Dinakum juga. Benda Ya dan Pak Guru. apa, Lakum. perbuatan. Oke. Coba ini untuk lebih konsentrasi lagi, dibaca coba ayat lengkapnya. Al yauma Al akmaltu yauma akmaltu lakum Lakum. dinakum Lakum. kalian Dinakum. Wa agama akmal. kalian. Gak ada objeknya. Katanya SPBU. Apa? Al yaum Al-yaum.
Pada hari ini telah aku sempurnakan Hari ini kusempurnakan agama kalian, agama agama kalian. sempurnakan untuk agama. Atmamtum. Nggak ada objeknya kayaknya Pak ya? Oke, baik. Kata Bu Muti nggak ada. Kalau Bu Firdianti, Pada hari Belum ini belum telah disempurnakan belum untukmu ketemu. agama. oke. Kalau Bu Ratna, Jinakung Pak Guru. Telah aku coba sempurnakan. jawabannya disesuaikan dengan pertanyaannya, Bu, supaya lebih komunikatif. Hari ini kusempurnakan bagimu agama kalian. Oke, Dalam baik ya. bentuk Oke, baik. Kita sampaikan ya. Kalau akmaltu itu objeknya adalah agama, di situ din. Din. Nah, Din. sedangkan Dinan. atmamtu, Iya. ya, sedangkan atmamtu di situ objeknya adalah nikmat, nikmati gitu. Iya, nikmat. Ya. Hasil ya, berarti hasilnya ya. Nikmat. Mohon maaf, Bu Dian, apa yang Ibu maksud dengan objek hasil? Agama itu kan tadi atmamtum, berarti kan Pak Guru bilang ya nikmati. Nikmati berarti kan hasil daripada penyempurnaan itu. Nah, Oke, nikmat baik. apa yang disempurnakan? Baik, saya itu ya, saya sederhanakan itu. Jadi kalau akmaltu, aku telah menyempurnakan agama. Itu akmaltu, aku telah menyempurnakan agama. Agama. Kalau atmamtu tadi, aku telah menyempurnakan nikmat. Itu. Menyempurnakan. Itu. Nikmatnya. Nggak ditulis di sini. Dibaca ayatnya lengkap, Bu, bukan yang dipotong ini. Karena itu tadi saya menyarankan untuk ya untuk membantu kita memahami lebih pas, coba dibaca ayatnya secara lengkap. Hmm. Ya, kalau dari segi arti sama aja itu artinya, sama saja artinya. Nah, sama saja artinya. Nah, lalu bedanya apa gitu? Lalu bedanya apa antara menyempurnakan yang diungkapkan dengan kata akmal itu, bedanya apa dengan menyempurnakan diungkapkan dengan kata atmamtu? Atmamtu. Kira-kira begini maksudnya kan. Ini Al-Quran itu di antara keistimewaan bahasanya adalah pilihan kata yang begitu teliti dan tepat. Ya, misalkan yang lain kita bisa bisa kita eh, tanyakan juga ya untuk pengetahuan kita. Kalau akmal itu yang objeknya din disebut dinakum. Kenapa bukan mengatakan dini? Nah, gitu ya. Kenapa dia bukan mengatakan dini? Akmal lakum dini. Nah, kenapa tidak mengatakan begitu? Tetapi kalau untuk atmam tuh wa atmam tuh alaikum ya nikmati. Nah, Warodi itu. nah, itu baru sampai di situ aja. Kalau bagi pengkaji bahasa itu menarik untuk ditanyakan. Tentu untuk menemukan aspek kedalaman makna dan keindahan yang ada pada ayat yang sedang kita kaji. Dalam pengertian apa Ibu-ibu sekalian? Kira-kira begini, mengapa tidak seragam aja? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu nikmatakum wa atmamtu lakum nikmatakum. Itu pertama sih terasa aneh sih memang, kenapa nggak pernah dengar begitu kita. Tapi nggak tahu kalau seumpama pertama kali kita mendengarkan ucapan tersebut, kita bukan karena sudah kadung hafal ya, bukan karena sudah kadung pernah dengar, tetap aja berasa aneh gitu kalau disamakan gitu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum nikmatakum gitu. Kok berasa ini ya nggak enak ya persajaannya. Atau kalau ditukar juga,
al yauma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmatakum, nggak enak juga. Jadi tergantung pemakaian katanya ya, Nah, konteksnya. Oke, oke, izinkan ini ya sebelum kita salah concern, concern kita beralih kepada yang kita tidak targetkan ya, saya ingin mengulangi dari penjelasan saya tadi itu, saya ingin mengatakan bahwa keistimewaan bahasa Al-Quran di antaranya dia menggunakan kata, ungkapan itu pada tempat yang terbaik gitu. Ibaratnya kalau punya cincin ditaruh di tangan yang paling pas. Mana tuh naruh cincin? Ibu jari, apa jari telunjuk, jari tengah, apa Jadi jari manis. kelingking? Ah, kira-kira begitulah kira-kira. Contoh sederhananya. Padahal yang namanya kan cincin itu kan bisa saja dipindahkan. Bisa dipindahkan ke tangan yang lain. Nah, tapi itu sebagai gambaran sederhananya. Jadi akmal itu yang artinya aku sempurnakan, itu dipasangkan dengan dinakum, itulah dia posisi terbaik. Ibarat gitu ya, ibarat cincin ditaruh di jari manis. Begitu juga halnya, atmamtu digandeng dengan nikmati, ya nikmat, itulah dia pasangan yang terbaik. Keindahannya akan terbalik kalau atmamtu itu digandengkan dengan dinakum. Nah, sementara akmaltu digandeng dengan nikmati. Itu seperti halnya ketika cincin ditaruh manis sih manis, tapi jari kaki ya kan gitu. Nggak terasa keindahan. Bagaimana untuk membantu kita? Orang Indonesia sih nggak ketemu itu karena dalam bahasa Indonesia. Bagaimana membedakan sempurna dengan sempurna? Sempurna maksudnya bagaimana, Pak? Ini maksud saya. Bagaimana membedakan antara sempurna yang di atas dengan sempurna yang di bawah? Nggak ada pembedanya kalau dalam bahasa Indonesia. Begitu juga halnya ini. Bagaimana membedakan antara menyempurnakan di atas, menyempurnakan di bawah? Ini tidak ada bedanya dalam bahasa Indonesia. Ya, melengkapi yang di atas dengan melengkapi yang di bawah. Dalam bahasa Indonesia nggak ada beda. Nah, Iya. nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ada itu bedanya antara akmala dengan atamma. Hmm. Walaupun sama-sama bermakna menyempurnakan, sama-sama bermakna melengkapi. Kata akmala bermakna menyempurnakan. Ibu-ibu bisa langsung terkoneksi dengan pemahaman kita sebelumnya. Makna menyempurnakan di sini bisa dipahami dari lahir dari mana penandanya menyempurnakan. Yang di depan. Yang ada me dan kannya. Ada Di depan, Mbak. ada ini, ada apa namanya, Hamzah. Iya, bagus ya. Kata Hamzah. Ada Hamzah di akmal. Nih, begitu juga halnya dengan atam, ada Hamzah. Sehingga dia bermakna menyempurnakan. Apa makna mekan di sini? Mekan di sini bermakna menjadikan sesuatu. Sempurna. Ya, menjadikan sesuatu sempurna. Itu Sempurna. maknanya. Jadi ada perubahan. Tidak sempurna menjadi sempurna, menyempurnakan. Nah, kalau kata menyempurnakan, apa kata dasarnya? Menyempurnakan? Sempurna. Ya, Sempurna. Sempurna. akmala itu berkembang dari kata kamula. Kamila. Kamulah. Kamula. Kamila. Kamula, Bu. Karena Bukan mim dengan domah itu bacanya kamula. Kamila. Kalau mau ditambah boleh, Bu. Kamulah satu-satunya. Yang mengerti. Aku. Kamulah. Yakmulu. Yatiman fa'awa. Dan itu Yatiman. maknanya sempurna. Maka ada insan kamil misalkan. Ya, insan yang terbaik. Iya, ada istilah insan kamil. Yatiman fa'awa. Apa? Yatiman. Ya. Nah, kemudian kata atamma ada makna mekan ditandai dengan ada hamzah di awal. Itu adalah pengembangan dari kata tamma.
Tamat. Yang dalam bahasa Indonesia masuklah kata tamat. Oh, Selesai. Udah tamat. Selesai. Udah tamat. tamat. Kan. Kalau tamat sekolah bisa dilanjutkan nggak? Bisa. 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 Sekolah lebih tinggi. Filmnya tamat bisa dilanjutkan nggak? Ya, Bisa bikin sambung. story. The end. Filmnya di Ada end sambung. itu di end untuk seluruh-luruhnya atau nanti ada kelanjutannya? Kemungkinan ada lagi, Pak. Nah, Ada lagi, gitu. Pak, Ya. sambungan. Itu karakter Tergantung cuaca. sempurna. Ya, gitu kata karakter sempurna di tamat itu begitu. Dianggap sempurna, tapi terus berlanjut gitu. Gitu. Kalau Din cukup berarti. Tidak titik ya. Iya. Dan Masih dia koma. sempurna, ya tamat sih tamat, tapi tamat untuk periode tertentu yang akan berlanjut ke periode-periode yang akan datang. Dan ini sifatnya kalau namanya nikmat itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ini ya, persoalan-persoalan lebih kaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Ya. Tamat di sini lebih banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan teknis, bukan berkaitan dengan persoalan-persoalan prinsip. Gitu. Berbeda karakternya dengan kamula yakmulu kamil. Tuh. Kalau namanya sudah kamil, ya nggak ada lagi edisi berikutnya gitu. Insan kamil. Insan Nah, kamil. sekali lagi ya, kalau namanya kamil itu beda dengan yang tamat tadi. Cerita hari ini tamat ya, besok kan ada lagi bab berikutnya lanjut lagi gitu. Itu pakai tamat itu katanya. Nah, dan jadi ya saya sampaikan kalau untuk tamat itu untuk persoalan-persoalan yang sifatnya lebih teknis dan sifatnya berulang-ulang. Dari mana kita pahami misalnya kata kuncinya tamat itu mimnya 2. Ya, itu berarti kan sama gitu. Berarti kan sama. Ya, berarti kan ada hal-hal yang serupa. Ya, seperti halnya nikmat ya, nikmat. Misalnya kalau sekarang kita rasakan bagaimana penglihatan hari ini sudah sempurna penglihatannya, itu misalnya dalam bagi sebagian kita ya, ya udah udah jelas ibu udah sempurna penglihatannya sudah. Tapi bukan berarti setelah itu tidak bisa melihat lagi kan. Hari ini sudah sempurna, akan berlanjut langsung Lebih ke sempurna. yang ke Lebih berikut-berikutnya. sempurna. Dan itu untuk hal-hal itu. Tapi kalau untuk kamil tadi, kalau disebut dengan sempurna, ya sudah selesai, nggak berlanjut lagi. Tuh. Ya, maka kalau dalam bahasa, saya teringat kata paripurna ya. Itu Bahasa Indonesia. kamil tuh dia dalam bahasa Indonesia itu dekat maknanya dengan kata paripurna. Oh, Kalau udah Saya paripurna, nah, seperti halnya purna tugas misalnya disebut itu. Kalau purna tugas jadi presiden, ya besok dia nggak akan jadi sudah presiden selesai. lagi gitu. Dan itu tadi di samping itu ya makna sempurna itu tadi sempurna yang tidak berlanjut. Kalau tama itu sempurna tapi ada Yang kelanjutannya, berlanjut. nah, berlanjut. Kemudian untuk akmala, kamula itu untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil. Sifatnya hal yang sifatnya prinsip, yang sifatnya itu hal-hal yang sifat ya tadi cocoknya ya sebagai lawan dari kalau atama itu untuk hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya apa? Tidak prinsipil, tidak pokok. Maka dengan demikian, ibu-ibu sekalian, kita mohon tidak keliru. Saya mengatakan tidak keliru atau mohon melihat melihat dengan cara lain ketika dikatakan bahwa Islam sudah sempurna. Nah, jangan dilihat seperti sempurnanya nikmat ya ibu-ibu sekalian. Gitu. Bahwa Islam sudah sempurna itu dalam kaitan secara prinsip sudah sempurna. Bukan ya, bukan secara praktisnya gitu. Praktisnya. Ya, dari segi prinsip ajaran
Islam sudah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah lagi prinsipnya, gitu loh. Tetapi kalau bagaimana kita menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut, itu tidak masuk dalam kategori akmal tu. Hmm. Maksudnya bagaimana, ibu-ibu sekalian? Apakah dalam Islam, dalam pemahaman ibu-ibu sekalian, sudah final dijelaskan tentang aurat perempuan? Sudah Oke. ayatnya itu. Oke, sudah. Nah, tapi kalau pertanyaan, menutup auratnya sudah final atau masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan mode, perkembangan Berubah, zaman, berubah situ, itu. waktu dan zaman. Karena itu jangan sampai kita mengatakan bahwa karena orang Arab kalau pakai bajunya begitu, maka orang di mana orang di Bekasi juga harus pakai baju begitu. Iya. Yang di Jonggol juga, kok Jonggol, Joglo maksud saya tadi, yang di Joglo harus begitu. Tuh. Yang di Utan Kayu harus begitu. Ini kan hebat nih. Walaupun Utan, tapi orangnya modern ya. Orang mana? Orang Utan. Utan mana? Utan Kayu. Tapi keren banget orang Utan Kayu ini. Yang di Bojong nggak harus begitu. Bukankah Islam sudah sempurna? Iya. Sempurnanya Islam adalah akmal tuh pada aspek prinsip dasarnya, bukan pada aspek aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut. Tuh. Misalnya kita bilang begini, misalnya contoh lain. Apakah Islam tidak punya konsep tentang bagaimana bernegara itu? Ada. Sudah final. Misalnya kita bilang, apa ada orang yang meragukan? Islam itu mengajarkan tentang keadilan apa tidak? Mengajarkan Sudah Ajarkan final nggak apa susah. belum final? final. Iya. Nah, Tapi bagaimana menerjemahkan keadilan itu? Kan harus menjadi ikhtiar kita bersama. Hmm. Harus menjadi ikhtiar kita bersama. Gitu. Sehingga misalnya begini, Islam sudah selesai belum dalam mengajarkan kita bahwa sebagai bentuk keterikatan kita kepada Tuhan, Islam mengajarkan doa. Itu masih apa sudah sempurna atau belum itu tentang berdoa? berdoa. Ya, tentang doa, Belum, tentang belum, ajaran belum. doa. Sudah, Sudah Ajaran sem- doa final. sudah final dalam hal prinsip. Tapi Oh, soal prinsip. doanya pakai bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris, apa bahasa Arab, itu kan nggak masuk Prakteknya, di dalam sempurnanya doa begitu. realisasinya ya. Iya, betul. Nggak masuk itu. Teknisnya nanti itu. SOP-nya enggak. Gitu. Jadi kalau kita bilang ya, sempurna pada tataran undang-undang dasar, tetapi mohon tidak salah dimengerti, tetapi Islam itu tidak sempurna dalam hal petunjuk teknisnya. Hmm. Walaupun mungkin ada yang karena semangat beragamanya begitu luar biasa, sampai-sampai dia menganggap petunjuk teknisnya juga sudah sempurna, kata dia. Sehingga Hmm. misalnya begini, ibu-ibu sekalian, ini dalam konteks Ramadan ya, kita sering mengatakan, nggak boleh doa buka puasa pakai Allahumma lakasumtu. Hmm. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memberikan contoh itu. Gitu. Karena Nabi waktu berdoa bukan pakai itu. Gitu. Saya menganggap di situ problematik. Problemnya apa? Karena memahami ajaran Al-Quran dari terjemahan saja. Hmm. Kalau dari terjemahan ya memang begitu ya. Namanya sempurna itu artinya kan berarti tidak boleh ada yang baru kan kalau namanya sempurna. Hmm. Nggak boleh ada yang beda kalau namanya sempurna. Itu. Hmm. Tuh. Nggak boleh begitu. Ya, nggak warna baju pun. Jadi ya itu ketika Nabi digambarkan senang dengan pakaian yang berwarna putih. Itu Hitam. ya itu putih ya misalnya dalam konteks ini putih ya. Itu. Ya, kalau perempuan nanti yang hitam begitu, ya kan Hijau. jangan sampai berhenti pada SOP itu, pada hal yang sifatnya praktis begitu. Coba ditelaah prinsipnya apa. Ketika laki-laki putih, perempuan hitam.
Misalkan kita bicara soal konteks bukan geografis, apa istilahnya tentang eh, iklim apa? Geografis, Bukan iklim, Iya, iklim. geografis. geografis, Pak. Geografis. Bukan ini ya, iklim, klimatologi, Klimatologi. cuaca gitu apa? Ya, cuaca geografi aja begitu ya. Ya. Iya, Iya. geografis Tuh. termasuk, Memang kan Pak. belakangan kan dalam geografi ya kita paham bahwa bagaimana karakter warna putih dan warna hitam. Ada yang menyerap Iya. panas, ada yang menolak Kalau panas. panas gitu. Kemudian dalam ajaran Islam, dalam konteks pencarian untuk pencarian penghidupan, bagaimana peran laki-laki, bagaimana peranan perempuan pada konteks Nabi pada masa itu memang berbeda dengan konteks kita sekarang gitu. Pada konteks zaman Nabi ketika laki-laki sendiri cukup untuk menghidupi keluarga. Itu kan berkaitan dengan sistem sosial ya, ibu-ibu sekalian. Ketika laki-laki pendapatannya dia cukup, pekerjaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kan tidak perlu dibuka peluang perempuan untuk kemana-mana mencari rezeki. Tapi ketika dalam konteks kita sekarang kan tidak seperti itu. Maka akan ada perubahan-perubahan di dalam pelaksanaannya. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin kami sampaikan bahwa agama itu sempurna menggunakan kata akmaltu, tidak menggunakan kata atmamtu. Memang. Tuh, kalau atmamtu itu akan kaku betul kita nanti kalau menggunakan kata andekan itu ya. Kita harus memahami dengan kaku betul. Tuh, bentuk masjid, bentuk masjid nggak boleh masjid seperti sekarang karena zaman Nabi nggak ada begitu kan sudah sempurna dicontohkan Nabi bagaimana membangun masjid, menggunakan masjid. Oke, ya. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan saya menyampaikan itu, tapi di kalangan masyarakat kita ada yang memahami sempurnanya agama itu hanya dari pendekatan bahasa Indonesia, tidak memahami dari pendekatan bahasa Arab. Karena ada yang memahami agama di kalangan kita itu hanya bermodalkan terjemahan. Dia mengatakan agama sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambahkan. Agama sudah sempurna, tuh doa sudah sempurna kata dia, tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan. Jadi kalau ada misalnya doa bersama mensyukuri kemerdekaan, nggak usah kan agama Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Agama sudah sempurna. Enggak. Prinsipnya Nabi kan berdoa bersama itu boleh dalam segala kepentingan. Memang pada konteks Nabi tidak ada istilah hari kemerdekaan. Karena memang berbeda sejarah berkembang berdirinya eh, negara pada zaman Nabi dengan zaman kita sekarang. Gitu. Idenya bisa dipahami ya ibu-ibu sekalian? Bisa, Pak. Bisa Pak Guru. Ya, sekali lagi tadi ya kata akmaltu dan kata atmamtu itu dari segi bahasa Indonesia artinya sama, tapi maknanya dalam bahasa Arab ada bedanya, gitu ya. Tuh. Baik, mari kita baca bersama-sama tasrifnya ibu-ibu sekalian. Yuk kita mulai. Kamula, 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 ya Kamula yakmulu, ya mulu kamal, kamal, kamil. kamil, Tamma, Tama yatimmu, yatimu yatimu, tamam tamam, tam tam. Ak, tam, ya, akmala, akmala yukmilu yukmilu. yukmilu, Atamma, sama, yutimmu. yutimu. Hmm. Nah, mari kita lihat contohnya. Allahumma Sholli, sholli sholatan salatan, kamilatan kamilatan wasallim wasallim salaman salaman tamman taman ala ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Sayyidina Hmm. Alladzi tanhallu bihil uqad. Fatamfariju bihil kurab. Turab wa tuqda I- bihil hawadits. Wa Iya, tunalu. baik. Itu dia ibu-ibu sekalian, dua mufrodat yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan ini kita sudah di akhir kebersamaan kita. Namun, kami akan tetap bahagia kalau ada komentar, pertanyaan, konfirmasi, atau apapun sebagai bentuk dari kontribusi dan eh,
Salam. ambil bagian dari ibu-ibu sekalian. Dipersilakan kalau ada. Pak Kalau Guru izin, eh, hmm, yang Dina ini apakah diartikan agama atau tatanan atau sistem Pak sebetulnya? Lebih tepatnya. arti Dina. dasarnya agama ya, arti dasarnya agama. Agama coba Ibu pilih ya dari alternatif yang Ibu miliki itu mana istilah yang cocok untuk menyebut agama pada aspek-aspek prinsipnya. Kira-kira mana kalau Ibu tadi dari alternatif yang Ibu miliki? Sistem ya Pak. Ya tatanan ya. Iya, Tatanan harusnya ya lebih Pak. cocok begitu dalam konteks ini. Itu. Tuh. Supaya tidak dipahami agama dalam pengertian luar dalam, atas bawah, timur, barat, utara, selatannya gitu. Maka ini pernyataannya kalau semua ada dalam Al-Quran, itu dalam pengertian tadi, dalam hal-hal yang bersifat prinsipil. Gitu. Tuh. Tuh, katanya benar kok Pak, katanya semua ada dalam Al-Quran. Temannya bercanda. Coba kalau tukul ada nggak dalam Al-Quran? Ada katanya. Ma malaku tukul li syai'in. Tukul lisain. Tukul li syai'in. Ada katanya dalam Al-Quran. Begitu Bu Muti terkait dengan pertanyaan Ibu, tatanan atau sistem, tadi kalau kata itu dianggap paling sesuai untuk menggambarkan bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama pada tataran prinsip, pada tataran konsep ideal gitu, bukan pada tataran praktis ini ya operasionalnya. Berarti dengan kata lain begini Pak, maknanya berarti tatanan atau sistem yang benar ya betulnya sesuai yang ini ya Pak, yang sudah Allah berikan kan ya Pak, bukan Iya, maksudnya bukan dimaksudkan sebagai masuk ke arah tadi ranahnya atman Atman. atmantu kan, iya, betul. bukan tama tadi kan ya Iya, Pak. iya, Maksudnya Atman Berarti tuh hari berarti ini kan pada berarti tidak realitas. sesuai dengan ini gitu loh maksudnya ya. Untuk iya, memahami suatu kondisi berarti kan mm-mm. tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu ya. Iya, oke, baik. Ada Ya Pak, terima yang kasih. ingin disampaikan? Terima kasih Bu Muti. Bu Dian ada? Ya, maksudnya yang tadi seperti akmal itu berarti udah sempurna karena memang sudah secara prinsip, secara Hmm, ibaratnya seperti tadi hmm. kayak undang-undang udah Iya, ada gitu, iya, udah sempurna. iya, Sedangkan atmam adalah realisasinya di hmm, dalam pelaksanaannya itu iya, kan tidak hmm, sempurna gitu sehingga iya, perlu pada iya, penyempurnaan gitu. iya. Dan itu kan namanya kalau dikaitkan dengan nikmat, yang namanya nikmat itu kan soal rasa kita Nggak ada sehari-hari. habisnya. Nggak ada habisnya itu. Padahal disebut sempurna juga gitu, nggak ada habisnya kan berkelanjutan terus. Gitu. Dan itu ininya beda-beda apa namanya definisi nikmatnya itu kan beda-beda tiap Iya, orang. betul, 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 betul. Pak Guru, Iya, artinya sebuah tradisi itu bukan suatu kesalahan eh, eh, selama dia mencakup masih secara selama dia selama dia masih tidak wajar ya berarti bertentangan gitu ya, dengan hukum tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang prinsip dasarnya. diajarkan oleh agama. Iya, iya Pak Guru. Itu. Dengan kalau sebagian dari kita, sebagian masyarakat kita yang ketika memahami akmal itu hanya dengan pendekatan terjemahan saja, nggak ada lah istilahnya tuh, ada Maulid Nabi lah, ada peringatan nuzulul Quran lah. Kan agama ini sudah sempurna sejak zaman Rasulullah. Mana ada katanya peringatan nuzulul Quran. Iya memang tidak ada, tapi itu kan bukan masuk dalam cakupan sempurna seperti yang diungkapkan dengan kata akmal tu. Oke, Iya baik Pak itu Guru. ya ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Eh, ini berkah kita, berkah Ramadan. Terima kasih ibu-ibu sekalian dengan keaktifan dalam berdiskusi, keaktifan, kesabaran di dalam memahami. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal kebaikan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, melahirkan berbagai kebahagiaan dalam
kehidupan kita sehari-hari dan di kehidupan kita di masa yang akan datang. Ada masalah apa dengan perangkatnya Bu Dewi Ratna? Jadi tidak terlihat orangnya. Mudah-mudahan semua mau baik-baik saat. Mari kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai akhirnya nanti mencapai derajat takwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih Pak Guru.